FM bersama RSI Unisma. Dan di studio sudah hadir Dr. Gigi Dian Nupitasari, spesialis kesehatan gigi anak dari Rumah Sakit Islam Unisma. Assalamualaikum Dr. Dian. Waalaikumsalam. Dokter belum dipencet. Oh iya. Nah, tidak terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Tadi perjalanannya dari Surabaya katanya. Iya. Aduh, Masya Allah luar biasa ya dokternya. Supaya bisa segera mengisi ke sini. Masya Allah. Terima kasih sebelumnya dokter ya. Kita juga saat ini bergabung bersama dengan ini YouTube-nya RSI Unisma atau IGTV-nya Unisma ini ya. Pokoknya acara kita kan direkam nanti menjadi dokumen yang bisa menjadi edukasi gitu ya dokter ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut terutama anak ya di rumah. Kita tahu Sotorina hari-hari terakhir ini kan yang namanya daring itu berlaku di mana-mana. Anak-anak kita pun juga begitu. Nah, kadang mereka atau orang tua juga apa terhadap kesehatan mulut dan gigi gitu ya dokter ya. Nah, dokter bisa dijelaskan ini kenapa ini yang jadi yang jadi perhatiannya adalah masalah anak terutama gigi dan mulut ini. Silakan dokter. Iya, jadi seperti kita tahu sekarang pandemi ini kan membuat anak-anak sering di rumah. Iya. Lebih sering di rumah sehingga kadang-kadang juga orang tua yang sebelumnya tidak tahu apa kegiatan anaknya setelah berkumpul bersama-sama di rumah terus-terusan akhirnya melihat anaknya selama ini mengkonsumsi apa, anaknya cara membersihkan giginya gimana, sudah benar atau tidak. Nah, itulah sebabnya saya mengambil tema menjaga kesehatan gigi dan mulut anak di rumah supaya orang tua yang bersama dengan anak-anaknya lebih sering di rumah pada saat pandemi ini terutama bisa mengajarkan ke anak-anaknya bagaimana cara menjaga dan membersihkan rongga mulut yang baik seperti itu. Apalagi dengan pandemi ini banyak orang tua yang mungkin agak ragu untuk membawa anak-anaknya ke dokter gigi ya karena kan dengan kondisi di klinik dan segala macamnya, sehingga menjaga kesehatan gigi di rumah itu harus diutamakan terlebih. Ya. Biasanya kalau untuk misalnya itu titik rawan ketika gigi dan mulut anak ini di mana dokter sehingga orang tua bisa waspada di mana ya titik rawannya ya, apakah hanya pada saat mengkonsumsinya atau pada saat waktu-waktunya atau seperti apa dokter? Iya, jadi biasanya mungkin yang agak terlewat oleh orang tua itu adalah saat menyikat giginya. Kemudian apa saja yang dikonsumsi oleh anak seperti itu dan mungkin caranya. Jadi karena biasanya orang tua, terutama orang tua yang bekerja kebanyakan kurang perhatian. Iya, seperti hanya melihat anaknya ada sikat gigi ya sudah gitu. Siapa tahu ternyata cara menyikat gigi anaknya ini kurang benar sehingga masih banyak kotoran yang menempel dan bisa menyebabkan gigi berlubang gitu misalnya. Atau yaudah biar anaknya diem dikasih snack-snack yang manis-manis atau makan apa yang manis-manis. Ternyata jika terlalu sering mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan gula seperti itu juga bisa berpengaruh terhadap kondisi mulut. Jadi yang seringkali orang tua kurang peduli terhadap masalah apa yang dikonsumsi anak sama pada saat membersihkan sudah benar apa tidak. Jadi pokoknya kan orang tua yang penting sudah gosok gigi, gosok gigi, tapi nggak diperhatikan cara yang benar menggosok gigi seperti apa gitu. Nah, karena kita ini karena di radio itu kan susah ya untuk memberikan pemahaman mencontohkan pada orang tua. Misalnya kalau di televisi itu kan enak, misalnya kita bisa disuting gitu ya, bagaimana cara benar ada contoh gigi, kemudian bagaimana cara menyikatnya dengan cara di kanan kiri, gosok atau atas bawah, apakah hanya sebatas itu gitu, mungkin bisa dinarasikan dokter seperti apa dokter? Nah ini saya akan berusaha menjelaskan mungkin. Jadi sebenarnya untuk cara menyikat gigi ini sebelumnya untuk menjaga kebersihan rongga mulut pada anak ini kita ada yang perlu diperhatikan adalah caranya. Kemudian waktunya seperti itu dan cara dan waktu. Iya, kemudian bukan apa yang dipakai untuk membersihkan. Itu maksud nggak dok? Dan materi yang dipakai, pemilihan materi yang dipakai untuk membersihkan. Jadi misalnya nih mulai dari anak bayi dulu kita
Bayi, ya bayi termasuk masih jaga kesehatan mulut dan gigi. Iya ya, benar. Dok, ya. Jadi bahkan walaupun bayi belum tumbuh giginya, baru ada gusi saja, giginya belum tumbuh, tapi bayi sudah mengkonsumsi ASI. ASI ibu ya. Walaupun kandungan gula pada ASI tidak sebanyak kandungan gula pada susu formula, tapi tetap ASI mengandung gula. Sehingga bayi yang sudah minum ASI dibiasakan dibersihkan gusinya, bisa menggunakan kasa atau seperti waslap halus seperti itu, handuk halus yang dibasahi dengan air matang. Air matang apa air hangat, dokter? Air matang, air minum, bukannya air yang untuk bukan air biasa gitu. Iya, bukan air keran biasa. Air keran bukan ya. Iya. Itu bisa dililitkan ke dua jari telunjuk dan jari tengah ibunya, kemudian dibersihkan ke area gusi dan rongga mulut pada si bayi, sehingga tidak meninggalkan sisa susu setelah dia minum ASI. Gitu. Kemudian naik lagi ke usia batita, usia 1 sampai 3 tahun. Bawah 3 tahun. Ya, ketika giginya sudah mulai tumbuh. Nah, ini tetap bisa menggunakan kapas atau waslap itu jika giginya belum tumbuh sempurna, atau bisa menggunakan sikat gigi kecil yang menempel di jari. Sikat gigi halus gitu loh. Ya, yang biasanya digunakan menempel di jari. Jadi ada sikat gigi yang bahannya seperti silikon. Dia menempel pada jari ibu biasanya, kemudian bisa menggunakan itu agar lebih bersih. Dan untuk usia 1 sampai 3 tahun, misalnya anak ini belum mampu berkumur dengan baik, maka tidak perlu menggunakan pasta gigi, tidak. Jadi hanya air saja, terus dibersihkan di area gusi dan area giginya, walaupun tanpa menggunakan pasta gigi. Kan biasanya kalau anak usia oral gitu ya, itu biasanya memegang sesuatu yang dipakai untuk digigit dan sebagainya, itu juga potensi untuk penyakit atau bakteri ada ya, Dok ya, makanya harus dibersihkannya dengan tetap ada. Jadi memang ada fase oral biasanya usia 0 sampai 1 tahun. Dia memang masa-masanya anak itu suka memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tidak apa-apa, itu memang fase yang fisiologis, normalnya seperti itu. Tinggal barang apa nih yang masuk gitu. Jadi kita hanya memastikan saja barangnya bersih. Kemudian selain itu ya sambil dijaga kesehatan kebersihan rongga mulutnya seperti tadi yang saya ceritakan caranya. Iya. Itu kalau misalnya bersihkan apa hanya sekitar area gusi saja? Apakah di daerah lidah itu biasanya kan kalau bayi itu kalau misalnya pas habis minum susu ASI ibunya terus kemudian masih nempel-nempel di sekitar lidahnya. Iya. Jadi semuanya sih. Jadi gusi maksudnya cara membersihkannya bukan hanya sekedar area gusi saja gitu ya. Jadi tadi kan saya bilang area gusi karena kalau pada kondisi giginya belum erupsi. Tadi jika giginya sudah mulai tumbuh, bagian yang gigi sudah tumbuh juga dibersihkan. Lalu kalau ada yang terlihat menggenang di lidah juga dibersihkan. Jadi sebisa mungkin mengurangi timbunan bekas susu yang menempel di situ. Apa yang terjadi, Dok, kalau misalnya hal-hal seperti itu diabaikan oleh orang tua, terutama ibu yang harusnya peduli terhadap hal itu, Dokter? Tentu saja dengan menempelnya gula yang ada di dalam rongga mulut, kemudian dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, bisa berpengaruh kepada kondisi giginya. Misalnya pada anak yang sudah memiliki gigi, kemudian dia biasanya sudah seharusnya tumbuh minum susu formula atau susu AT, itu yang tingkat gulanya lebih tinggi, kadar gulanya lebih tinggi, kemudian tidak dibersihkan secara maksimal, maka gula yang menempel tadi bisa menjadi tempat tumbuhnya bakteri sehingga dapat terjadi karies atau gigi berlubang di situ. Makanya ada anak-anak yang masih usia 2 tahun atau masih 3 tahun tapi kok giginya udah banyak yang habis. Nah, kemungkinannya seperti itu. Apakah ada pengaruh, Dok? Misalnya
tidak ada perawatan yang baik bagi yang sehat bagi gigi, itu akan mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Tentu saja ada. Jadi beberapa di antaranya ada yang salah satu kasus yang pernah saya temui. Jadi ternyata orang tuanya mungkin kurang bersih dalam ketika membersihkan rongga mulut anaknya setelah minum susu. Jadi sisa-sisa susu yang menempel di situ ternyata menyebabkan tumpukan bakteri dan akhirnya terdapat seperti ada bentukan jamur di situ. Nah, kalau ada bentukan jamur, otomatis rongga mulut anak pasti terasa tidak nyaman, iritasi, sehingga anak itu tidak mau minum. Karena tidak mau minum, akhirnya nutrisinya dia berkurang. Jadi pertumbuhannya terhambat, berat badannya tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. Akhirnya ya anaknya jadi agak rendah. Oke. Sudah kita lewati usia baby, usia 0 sampai 1 tahun tadi, kemudian batita. Nah, kemudian di atas batita, usia-usia golden age itu usia 5 tahun, ini sudah mulai banyak tumbuh gigi. Nah, ini harus juga semakin ini protektif ya terhadap kesehatan golden gigi ya. Apalagi kalau untuk usia-usia di atas 3 tahun seperti itu kan biasanya mereka sudah mulai makan banyak. Iya, makan makanan yang kandungannya banyak, ada yang makan makanan yang lengket mungkin. Nah, itu harus dibersihkannya lebih bekerja lagi, lebih effort lagi. Tapi untuk usia seperti itu tetap orang tuanya yang sebaiknya membersihkan. Jadi jangan langsung sendiri belum bisa. Jangan langsung dipasrahkan. Misalnya saya pernah menemui kasus orang tuanya senang anaknya usia 5 tahun tapi sudah bisa. Anak saya sudah bisa sikat gigi sendiri, Dok. Ternyata setelah saya buka rongga mulutnya di bagian belakangnya ini banyak yang berlubang. Jadi ternyata anaknya itu tidak bisa membersihkan sampai ke belakang, hanya membersihkan bagian depan saja. Jadi memang pada usia seperti itu, usia 4 sampai 6 tahun, sampai 7 tahun lah, sebaiknya orang tua tetap membantu membersihkan. Jadi bisa dengan orang tua berdiri di belakang anaknya, kemudian dia menyikati rongga mulut anaknya sampai bersih supaya bisa tetap menjangkau ke belakang. Gitu. Atau bisa juga misalnya pada saat usia 7 tahun ketika anaknya sudah mulai bisa menyikat gigi, oke, nggak apa-apa menyikat gigi. Tapi setelah menyikat gigi tetap orang tua memotong, dilihat lagi. Oh, ini udah bersih belum? Oh, ini sepertinya ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, bisa dimotivasi anaknya untuk kakak ayo sikat lagi yang sebelah sini, atau oh ini coba lihat mama lebih cara sikatnya seperti ini. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya usia anak-anak, yang penting orang tua tetap mengontrol ya. Kalau belum ini, jadi harus tetap dibantu begitu ya. Kalau masih bayi ya kita ya orang tua yang punya peranan gitu. Jadi kalau misalnya kalau di step gitu, bagaimana cara orang tua harusnya memperhatikan kesehatan mulut dan gigi dari anak ini, Dok? Jadi pertama kita harus rajin gosok gigi. selesai mengkonsumsi apapun, Dokter. Sebenarnya idealnya adalah 2 kali sehari. 2 kali sehari. Iya, jadi ketika pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Itu yang paling penting. Iya, minimal itu. Misalnya anak di tengah-tengah jam itu mengkonsumsi makanan yang bergula, bisa dimotivasi untuk meminum air putih atau berkumpul dengan air putih. Setidaknya mengurangi kandungan gula yang ada di dalam makanan. Dan mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah pada saat usia, tadi balik lagi ke usia 5 sampai 7 tahun, jangan lupa bahwa pasta gigi yang digunakan cukup sedikit saja. Jadi hanya seujung sikat, bisa sebesar biji kedelai atau biji jagung, itu saja. Jadi jangan terlalu banyak. Kadang-kadang ada orang tua yang begini, oh anak saya nggak mau sikat gigi, Dok, kalau misalnya odolnya nggak banyak, soalnya nanti nggak kerasa manis, Dok. Nggak keluar busa-busanya. Ini pakai mainan juga. Justru itu yang mungkin harus jangan dibiasakan seperti itu, karena pada usia-usia anak 5 sampai 7 tahun dengan
kandungan pasta gigi yang seujung sikat saja itu sudah cukup untuk membersihkan dan menjaga kesehatan gigi. Terus mungkin apa mengurangi, ya anak harus mengurangi makanan-makanan yang mengandung kerusakan gigi. Nanti bagaimana dengan kekurangan gizinya si anak? Jadi kadang orang tua kan, kalau kasih coklat nanti giginya kotor semua, tapi kalau ini kasih coklat bahaya kayak gitu. Sebenarnya gini, mungkin bisa diatur. Jadi dalam kedokteran gigi anak kami mengenal yang namanya sugar clock. Sugar clock. Iya, jadi itu adalah waktu untuk mengatur konsumsi gula. Jam gula. Benar. Jam gula. Jadi jam gula ini atau sugar clock ini biasanya adalah kapan anak bisa mengkonsumsi. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi gula di antara 2 makan utama, misalnya pagi dan siang. Jadi contohnya adalah katakanlah anak sarapan jam 8 pagi, kemudian untuk mengkonsumsi gula yang lain 2 jam lagi. Itu sekitar jam 11 atau setengah 12. 2 jam lagi jam 10. 2 jam lagi jam 10. Itu untuk snack. Oh, snack. Gitu. Lalu nanti 2 jam lagi makan siang yang besar. Jam 12. Jadi seperti dijeda 2 jam. Itu berapa setiap 2 jam atau dalam satu hari berapa tuh untuk clock sugar? Berarti dalam satu hari katakanlah sarapan pagi jam 8, kemudian nanti jam 10 ada snack, lalu jam 12 makan siang, lalu nanti jam 2 ada jam susu atau 3, jam 2, jam 3 lah baru konsumsi snack lagi, lalu nanti makan malam. Setelah itu sudah jadi tidur sudah bersih, sudah gosok gigi. Kalau untuk yang mengkonsumsi susu botol tuh dok, kalau misalnya masih ada susu, biasanya kan anak kecil kalau nggak tidur, kalau nggak sambil nyusu, tambah susu formula dari ibunya gitu. Biasanya anak-anak itu mau tidur minum susu gitu. Iya, kan sambil ngedot gitu, sambil satu sekalian tidurnya gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Karena itu yang sering menyebabkan kalau misalnya sering melihat ada anak-anak kok gigi depan atasnya habis semua nih. Nah, itu ternyata disebabkan oleh kebiasaan minum susu sebelum tidur malam. Sambil tidur dilanjutkan sampai pagi. Sampai pagi. Iya, itu. Jadi kami menyebutnya nursing bottle caries. Nursing bottle caries. Jadi kondisi gigi berlubang. Gigi berlubang itu jadi dia gambarannya tuh khas. Memang hanya yang gigi depan atasnya saja yang berlubang. Itu biasanya karena anak-anak minum susu sampai tidur, kemudian dibiarkan mengendang di situ sampai pagi. Makanya anjurannya adalah kalau mau tidur minum susu nggak apa-apa, tapi setelah minum susu dibersihkan dulu baru tidur. Memang agak effort nanti. Saya sering diprotes sama orang tua pasien kalau misalnya saya menjelaskan seperti itu. Biasanya mereka protesnya, ini dong, tapi nggak bisa tidur kalau misalnya nggak minum susu. Kalau nggak gitu nanti mau tidur dia susah, nangis lagi. Ya memang harus agak effort. Karena akan lebih kasihan lagi kalau giginya berlubang, kemudian sakit, lalu iritasi, akhirnya anak nggak bisa makan, atau nanti sampai bengkak, kan malah jadi lebih kasihan lagi. Jadi mungkin nggak apa-apa malamnya agak effort sedikit, tapi buat kebaikannya dia. Ibunya harus sabar juga yang lata-lata gitu ya. Sudah anaknya tidur, botolnya diangkat sambil dibersihkan gitu ya. Misalnya kalau anak yang udah tidurnya apa ya, kita nyebut angler. Udah tidur nyenyak sekali itu, walaupun dipegang-pegang mulutnya mesti agak susah banget. Nah, itu tanda seperti itu tetap dibersihkan gitu ya. Udah sekali yang disampaikan oleh Dr. Dian, ya Dr. Gigi Dian. Silakan sahabatnya kalau mau bergabung, sudah bergabung ini ya di 085 33 811 90. Tapi kita simak dulu informasi yang berikut.